Halo guys, di video kali ini saya masih menjelaskan seputar software akuntansi Mayop. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat account list. Sekarang saya akan menjelaskan cara mencatat transaksi perusahaan jasa pada software akuntansi Mayop. Langsung saja ke videonya. Untuk melakukan pencatatan transaksi pada software akuntansi Mayop, hal yang harus kita lakukan yaitu memiliki daftar akun. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat daftar akun. Kalian bisa lihat daftar akun yang sudah saya buat ada di menu account, kemudian pada account list. Nah, ini adalah daftar akun yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada contoh transaksi dari perusahaan Laris Money Service yang akan kita entrykan di aplikasi Mayop. Untuk membuat atau mencatat transaksi pada software Mayop, ada dua hal atau dua menu yang bisa kita gunakan untuk pencatatan transaksi, yaitu menu account dan menu banking. Pada menu account, untuk pencatatan selain penerimaan atau pengeluaran kas, nanti caranya dengan klik account, kemudian klik record journal. Setelah itu, untuk pencatatan transaksi penerimaan atau pengeluaran kas, kita bisa menggunakan menu banking. Untuk penerimaan kas, kita bisa menggunakan receive money, sedangkan untuk pengeluaran kas, kita bisa menggunakan spend money. Langsung saja ke praktiknya. Di sini contoh transaksi pada tanggal 1 Juli 2003 memindahkan sejumlah dana sebesar 5 juta dari rekening pribadi Bank Mandiri Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Transaksi ini dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Jadi perusahaan akan menerima uang atau menerima kas. Nah, jadi kita akan klik menu banking, setelah itu klik receive money. Nah, untuk langkah dalam pencatatan transaksi, caranya hal yang harus kita lakukan yaitu pada bagian deposit to account. Pada bagian deposit to account di sini kita anggap nama akun yang ada di sisi debit karena penerimaan kas. Jadi dan kas di sini itu menggunakan rekening Bank Bogor, jadi kita sesuaikan nama akunnya menjadi Bank Bogor, klik Bank Bogor, kemudian klik use account. Setelah itu kita ubah tanggalnya, kita sesuaikan sesuai transaksi tanggal 1 bulan Juli 2003. Kemudian enter. Langkah selanjutnya kita menulis pada bagian amount reserve sebesar 5 juta. Kemudian enter. Setelah itu kita tuliskan pada bagian memo, kita tulis modal awal. Setelah itu pada bagian kolom account kita tuliskan nama akun yang ada di sisi kredit, yaitu modal Pak Kemis. Kita klik modal Pak Kemis, kemudian kita klik use account. Nah, pada bagian kolom amount, di sini secara otomatis nominalnya akan sesuai pada amount reserve, yaitu 5 juta. Setelah itu kita bisa klik record. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 1 Juli 2003 membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga Rp150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Artinya di sini perusahaan akan mengeluarkan kas. Nah, di sini kan termasuk transaksi pengeluaran kas, sehingga kita harus masuk ke menu banking, kemudian kita klik spend money. Setelah itu, di sini langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu isikan pada bagian pay from account. Karena dalam transaksi ini menggunakan cek Bank Bogor, jadi di bagian pay from account kita
ganti menjadi nama akunnya Bank Bogor. Selanjutnya kita klik use account. Setelah itu kita bagian tanggal kita tulis tanggal 1 Juli 2003. Kemudian bagian amount kita tulis 150.000. Setelah itu bagian memo kita isi pembayaran sewa toko. Jika sudah, pada bagian kolom account kita isikan nama akun yang ada di sisi debit, yaitu beban sewa toko. Kita cari beban sewa toko, selanjutnya kita klik use account. Pada bagian kolom amount, secara otomatis akan sesuai pada amount yang sudah diisikan sebelumnya, yaitu Rp150.000. Setelah itu, kita bisa klik record. Lanjut ke transaksi selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2003, membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah Rp240.000 dengan mengeluarkan cek Bank Bogor, asuransi di PT Kebangkitan Bangsa. Artinya perusahaan melakukan transaksi pengeluaran kas. Jadi kita masih sama pada spend money dengan pay form account-nya Bank Bogor. Kemudian tanggalnya masih tanggal 1 Juli. Kemudian pada bagian amount kita tulis 240.000. Setelah itu pada bagian memo kita tulis pembayaran premi asuransi. Setelah itu pada bagian kolom account kita tuliskan nama akun yang ada di sisi debit, yaitu asuransi dibayar di muka. Kita cari nama akunnya asuransi dibayar di muka. Kemudian kita klik use account. Setelah itu kita klik record. Masuk ke transaksi selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2003, membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga Rp2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka Bank Bogor sebesar Rp200.000. Sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang karena akan diangsur setiap 2 bulan sekali dengan angsuran Rp200.000 per 2 bulan. Cicilan akan dimulai pada bulan Agustus. Nah, jadi kita berarti dari perusahaan itu akan melakukan transaksi pengeluaran kas, sehingga kita masih ada di spend money. Jadi pada bagian pay from account itu menggunakan Bank Bogor, kemudian tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 2. Pada bagian amount-nya kita tulis 200.000 karena di sini pada soal transaksinya itu dibayar dengan uang muka Bank Bogor sebesar 200.000. Kita tulis 200.000 pada bagian amount. Setelah itu pada bagian memo kita tuliskan pembelian peralatan servis. Setelah itu pada kolom account kita tuliskan akun yang ada di sisi debit terlebih dahulu, yaitu peralatan servis. Setelah itu klik use account. Peralatan servis di sini sebesar harganya 2.800.000, maka di bagian amount, kolom amount kita tulis 2.800.000. Klik enter. Setelah itu karena di sini transaksi di sini masih ada nama akun yang belum ditulis, yaitu utang PT Marwan. Jadi kita cari nama akun hutang PT Marwan. Kemudian klik use account. Nah, kenapa di bagian kolom amount pada akun hutang PT Marwan di sini min Rp2.600.000? Karena hutang PT Marwan bertambah.
Jadi hutang perusahaan itu kan bertambah kepada PT Marwan. Jadi karena hutang itu kalau bertambah ada di sisi kredit, maka di bagian amount di sini ada minus 2.600.000. Kemudian setelah diisi semua, kita bisa klik record. Lanjut ke transaksi tanggal 5 Juli 2003, membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit seharga Rp275.000. Nah, pada transaksi pada tanggal 5 Juli 2003 di sini tidak ada kaitannya dengan kas, sehingga perusahaan harus mencatat di menu account, kemudian klik record journal entry. Nah, di sini transaksi tanggal 5 kita catat, yaitu tanggal 5 Juli 2003. Kemudian pada bagian memo kita tulis pembelian perlengkapan dari PT Robek secara kredit. Setelah itu pada kolom account kita tulis yang pertama, yaitu nama akun yang ada di sisi debit terlebih dahulu, yaitu perlengkapan reparasi. Nah, di sini ada nama akun perlengkapan reparasi. Kemudian kita klik use account. Pada sisi debit sebesar 275.000. Setelah itu masuk ke nama akun selanjutnya yang ada di sisi kredit, yaitu hutang PT Robek. Kemudian klik use account. Nah, ini langsung saja klik OK. Kemudian pada kolom kredit kita tuliskan 275.000. Setelah itu kita bisa klik record. Nah, tadi kan sudah belajar cara mencatat transaksi dari menu account, kemudian dari menu banking, yang dari yang masuk pada receive money atau transaksi penerimaan kas, kemudian ada yang masuk spend money yaitu pengeluaran kas. Nah, kalian juga bisa lihat transaksi-transaksi yang sudah kita catatkan yang sebelumnya sudah kita catatkan dengan cara klik transaksi jurnal di sini. Nah, di sini adalah transaksi-transaksi yang sudah kita catat tadi. Nah, di sini ada tanggal 1, terus ada tanggal 2. Kemudian kita juga bisa melihat pada menu account, kemudian transaksi yang kita catat itu di mana? Di transaction journal. Nah, di sini yang baru saja kita catat, yaitu tanggal 5 Juli 2003. Nah, ketika ada transaksi yang mencatatannya itu salah, kalian juga bisa melakukan edit. Caranya dengan klik tanda panah, kemudian kita klik edit, kemudian klik delete general journal. Kita coba ya, klik delete general journal transaction. Nah, transaksi tanggal 5 Juli di sini hilang karena baru saja kita hapus ya. Jadi kita harus mengulang pencatatan transaksi tanggal 5 Juli lagi. Caranya sama seperti tadi, klik menu account, kemudian record journal entry, kita tuliskan pada bagian memo pembelian perlengkapan dari PT Robek secara kredit. Setelah itu pada kolom account seperti tadi kita tulis yang akun yang ada di sisi debit terlebih dahulu, yaitu perlengkapan reparasi. Kemudian klik use account sebesar 275.000. Kemudian pada bagian kreditnya hutang PT Robek, klik use account, klik OK. Kemudian pada kreditnya
secara otomatis Rp275.000. Kemudian klik record. Nah, tadi beberapa transaksi yang sudah kita catat dan sudah kita lihat transaksi pencatatannya. Nah, untuk transaksi selanjutnya kita caranya masih sama seperti yang tadi. Jadi langsung saja kita catat ya. Oke teman-teman, nah tadi udah kita catat transaksi yang terjadi pada perusahaan Laris Money Service. Nah, sekarang kita mencatat transaksi yang ada di data penyesuaian 31 Juli 2003. Nah, untuk mencatat transaksi penyesuaian, kita menggunakan menu account, kemudian kita klik record journal entry. Selanjutnya,
masih sama caranya seperti yang tadi. Pada bagian date untuk membedakan antara transaksi jurnal umum yang sebelumnya kita catat, pada bagian tanggalnya kita beri tanda bintang. Kemudian untuk tanggalnya 31 Juli 2003. Nah, untuk bagian memonya kita tulis penyesuaian. Kemudian kita langsung saja mencatat transaksi yang terjadi pada data penyesuaian 31 Juli 2003. Caranya masih sama. Nah, di sini pada transaksi yang pertama yaitu asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Jadi transaksinya itu pencatatannya yaitu beban asuransi. Kita cari di debitnya itu beban asuransi. Kemudian klik use account. Kemudian untuk nominal di debitnya itu sebesar Rp20.000. Kenapa ini bisa Rp20.000? Karena di sini kan asuransi 1 bulan. Nah, berarti caranya 1/12 dikali Rp240.000. Rp240.000 itu berasal dari transaksi yang ada di tanggal 1 Juli 2003. Kita tulis ya, di debit itu 20.000. Kemudian kita langsung ke bagian nama akun yang ada di kredit, yaitu asuransi dibayar di muka. Caranya masih sama, klik asuransi dibayar di muka, kemudian klik use account, kemudian kita posisikan di sisi kredit Rp20.000. Lanjut ke transaksi selanjutnya, sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai sebesar Rp105.000. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan reparasi. Kita coba cari nama akun beban perlengkapan reparasi, kemudian klik use account. Nominalnya sebesar Rp275.000 dikurangi 105, berarti ada Rp170.000. Kemudian di sisi kreditnya kita ada perlengkapan reparasi. Kemudian klik use account. Kita posisikan nominalnya di sisi kredit. Kemudian kita langsung ke transaksi selanjutnya, ada taksiran penyusutan peralatan servis sebesar Rp40.000. Jurnalnya berarti beban penyusutan peralatan di debit. Beban penyusutan peralatan kita cari terlebih dahulu ya, beban penyusutan peralatan reparasi, dan klik use account. Nominalnya ada Rp40.000, kita tulis Rp40.000. Kemudian di sisi kredit ada akumulasi penyusutan peralatan. Klik use account, posisikan nominalnya di sisi kredit. Setelah itu kita masuk ke transaksi selanjutnya, pendapatan bunga Bank Bogor sebesar Rp15.000, pajak bunga 15% dan biaya administrasi Bank Bogor Rp5.000. Akun di debitnya itu berarti ada biaya pajak bunga. Ini klik pajak bunga bank, klik use account. Nominalnya sebesar 15% dikali 15.000, berarti ada 2.250. Kemudian masih ada di sisi debit lagi, yaitu biaya administrasi bank. Coba kita cari nama akun biaya administrasi bank, ada tidak? Nah, di sini tidak ada biaya administrasi bank, berarti kita gunakan biaya bunga. Kemudian kita klik use account. Nominalnya 5.000. Enter. Selanjutnya kita ke nama akun yang ada di sisi debit lagi, yaitu Bank Bogor. Klik nama akun Bank Bogor, kemudian klik use account. Sebesar di sini kan di data penyesuaiannya itu
pendapatan bunganya sebesar 15.000. Berarti untuk nominal Bank Bogor ini caranya 15.000 dikurangi penjumlahan dari pajak bunga bank ditambah biaya bunga, berarti sebesar 7.750. Selanjutnya kita masuk ke nama akun di sebelah kredit, yaitu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga, kita klik, kemudian klik use account di sisi kredit 15.000. Nah, ini data penyesuaiannya sudah selesai. Kemudian jangan lupa kita harus klik yang record. Kita klik record. Jadi kita bisa melihat hasil transaksi yang sudah kita catat. Caranya dengan klik report, bisa klik report yang sini, bisa juga klik report yang atas. Caranya klik report, kemudian klik account. Nah, kemudian kita pilih trial balance. Setelah itu kita klik display. Ini transaksi tadi yang sudah kita catat. Di sini sudah disajikan dalam bentuk trial balance. Kita juga bisa save trial balance ini. Caranya save as di sini, kemudian klik OK. Kita close terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pencatatan transaksi pada software akuntansi Mayop, caranya seperti itu. Jadi teman-teman, itu cara melakukan pencatatan transaksi perusahaan jasa di software akuntansi Mayop. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.